Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan kembali untuk review buku, dan karena topik channel ini adalah keuangan, maka tentu saja kita bahas buku-buku bertemakan keuangan. Ini adalah buku ketiga yang sudah kita bahas setelah sebelumnya udah ngulas buku finansial terkenal, Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, dan Principle karya Ray Dalio. Lalu hari ini kita akan kupas buku ketiga yang berjudul The Millionaire Next Door yang ditulis oleh Thomas J. Stanley dan William D. Danko, tetangga miliarder. Dan dari judulnya kita sudah bisa memperkirakan. Jadi banyak orang beranggapan kalau orang kaya tinggal di daerah Kelapa Gading, Menteng, Kemang, Andara, atau BSD. Itu kalau kamu tinggal di Jabodetabek. Tapi mungkin kamu yang dari kota lain bisa komen di bawah nih, apa nama daerah yang diasosiasikan dengan tempat tinggal orang kaya di kota kamu? Coba komen di bawah ya. Tapi ternyata mayoritas orang kaya itu nggak tinggal di daerah itu. Bisa aja kita tetanggaan dengan salah satu dari mereka, tapi kitanya aja nggak tahu atau mungkin nggak nyadar. Nah, lalu gimana nih kalau kita diberi kesempatan untuk belajar dari mereka? Tentunya akan sangat membantu kita untuk mendapatkan exposure dan menciptakan mindset orang kaya. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Dalam konteks ini, 5 people merujuk pada 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama dengan kita, seperti teman dekat, keluarga, atau mungkin rekan kerja. Jadi jika seseorang ingin mencapai kesuksesan atau memiliki kepribadian yang lebih baik, maka dia sebaiknya menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang memiliki pengaruh positif dan membawa dampak baik ke dalam hidupnya. Lalu coba bayangin lebih jauh kalau kita tinggal di komplek elit dan akrab dengan miliarder di komplek tersebut. Lalu ada 5 miliarder yang jadi inner circle kita, yang jadi 5 people tadi. Jadi inner circle kita adalah para miliarder. Kita tahu kebiasaan mereka, kita tahu pikiran mereka, kita tahu pekerjaan mereka, dan kalau mau kaya-kaya mereka, tinggal ikutin aja apa yang mereka lakukan. Jadi melalui keberadaan buku The Millionaire Next Door, kita akan mengeksplorasi kehidupan para miliarder di Amerika Serikat dan bagaimana mereka mencapai kekayaannya. Jadi buat kamu yang suka dengan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru. Milioner atau miliarder mengacu pada seseorang dengan kekayaan bersih minimal $1 juta atau setara 15 miliar. Dan cara menghitung kekayaan bersih sebenarnya udah saya jelasin di video ini. Intinya adalah kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi total hutang. Sebagai contoh, kalau saya punya rumah harganya 500 juta, waktu saya beli DP 20% dan sisanya KPR, berarti kekayaan bersih saya pada waktu beli rumah adalah aset 500 juta dikurangi hutang 400 juta sama dengan 100 juta. Kekayaan bersih saya sebesar 100 juta. Semoga di sini clear. Jadi kekayaan tidaklah sama dengan pendapatan, dan banyak miliarder yang ada di Amerika Serikat yang pekerjaannya itu biasa aja, atau mungkin punya usaha yang skalanya kecil-kecilan, nggak perlu usaha yang besar-besaran. Dan mereka dinamakan wealth accumulator sebagai penggambaran untuk orang-orang yang berhasil dalam mengakumulasikan kekayaan melalui gaya hidup sederhana dan investasi yang bijak. Dan ternyata mayoritas wealth accumulator adalah orang-orang yang berusaha untuk hidup di bawah kemampuan finansial mereka. Live below your means. Total pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan yang diterima. Misalnya gaji 10 juta, itu pengeluaran harus di bawah 10 juta. Misalnya 8 juta. Jangan sampai sebaliknya. Pengeluaran 10 juta, pendapatan cuma 8 juta. Yang menarik, saya kira jumlah miliarder di Amerika Serikat hanya berkisar 1%. Mungkin kamu ada pandangan berbeda, boleh bantu di komen ya. Karena kalau menurut saya, kan ada prinsip ekonomi 1:99. 1% orang megang 99% uang yang beredar di masyarakat. Tapi ternyata berdasarkan penelitian, ada 20% dari populasi di Amerika Serikat yang menjadi miliarder. Dan para miliarder ini muncul dari berbagai profesi dan industri. Walaupun begitu, kebanyakan dari mereka memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama, miliarder itu cenderung hidup di rumah yang sederhana dan mengendari mobil yang sama yang sudah tua. Bahkan 50% dari mereka sudah hidup di rumah yang sama selama lebih dari 20 tahun. Tidak beli rumah baru dan tidak tertarik juga untuk pamer harta. Beda dengan anak pejabat yang ada di negeri Wakanda, suka pamer harta padahal harta orang tuanya.
Dan itu pun juga hasil korupsi di negeri Wakanda. Jos banget deh pokoknya. Jadi kalau kamu ingin jadi miliarder dengan cara halal, tidak perlu hidup mewah dan hindari barang yang tidak perlu. Kayak cerita viral waktu 2020 lalu, di mana ada Cassie Hall yang menceritakan bahwa teman saya kerja di perusahaan swasta bergaji 80 jutaan per bulan. Baru 2 bulan dirumahkan, rumah tangganya langsung berantakan karena selama ini keluarganya berbiaya tinggi. Kredit mobil mewah, KPR rumah di kota wisata dengan harga 3 miliar, tabungan tipis, dan sekarang mereka kebingungan. Kasian. Jadi terlihat kepemilikan mobil dan rumah mewah tidaklah menjamin bahwa orang itu kaya. Malah ada kemungkinan dia beli dari hasil hutang dan sistem keuangannya rapuh. Lalu persamaan yang kedua, mayoritas miliarder adalah self-made. Artinya mereka tidak mewarisi kekayaan atau menang undian. Sebaliknya, mereka bekerja keras, menyisihkan pendapatan, dan melakukan investasi rutin dari penghasilan yang mereka dapatkan setiap bulannya. Jadi mereka bisa kaya karena keringat dan jerih payah mereka. Survei memperlihatkan bahwa 80% orang itu menciptakan kekayaan dari nol, dan hanya 20% yang kaya dari warisan orang tuanya. Lalu karena sekarang mereka berjuang dari bawah, rata-rata miliarder yang hidup di Amerika Serikat berumur lebih dari 50 tahun. Dan kalau sekarang umur kita itu sekitar 30 tahunan, tapi belum sukses, ya wajar aja. Nggak usah terlalu kemakan sosmed untuk jadi kaya sebelum umur 30 tahun. Nggak masalah kok. Lalu persamaan yang ketiga adalah miliarder sangat disiplin dalam mengolah uang mereka dan jadi kaya dengan cara yang sabar. Tidak ada shortcut untuk menjadi kaya. Para miliarder ini nabung dengan persentase yang sangat tinggi. Minimal dari 20% pendapatan mereka itu diinvestasikan. Sebagai contoh adalah Warren Buffett. Warren Buffett itu mencapai kekayaan $1 juta pada tahun 1962 saat ia berusia 32 tahun. Ini adalah contoh sukses bahwa Warren Buffett itu nggak kaya sebelum umur 30 dan itu tidak masalah karena mayoritas miliarder itu baru mencapai kekayaan $1 juta di umur lebih dari 50 tahun. Dan salah satu cara yang dipakai oleh mayoritas miliarder di Amerika Serikat adalah dollar cost averaging atau nabung rutin. Apabila seseorang berinvestasi sejak usia 25 tahun dan nabung $1.000 per bulan, lalu ia mendapatkan bunga 8% per tahun, maka ia bisa mendapatkan $1 juta pertamanya pada usia 51 tahun. Lalu kesamaan yang keempat adalah memang diperlukan pendidikan dan pekerjaan untuk menjadi miliarder, tetapi itu bukanlah segalanya. Pendidikan yang baik memang bisa mengarahkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik tentunya bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan gaji yang baik, gaji yang tinggi. Dan gaji tinggi tentunya menjadi faktor penting dalam membangun kekayaan. Dan memang benar, dari 100%, 80% orang yang telah diwawancara oleh Thomas Stanley itu well educated. Tapi nggak selamanya begitu. Ada 20% dari mereka yang tidak lulus sarjana. Dan kalau saya lihat, ternyata di Indonesia juga mirip dengan Amerika. Karena tadi kan hasil survei menunjukkan bahwa ada banyak nih, nggak banyak lah, ada 20% kan orang tadi yang sukses tapi pendidikan dan pekerjaannya terlihat biasa aja. Kayak contohnya pemuda asal Yogyakarta yang dianggap pesugihan karena tidak pernah terlihat keluar rumah. Tapi banyak tetangga menanyakan, kok bisa kurir Tokped dan GoFood tiap hari datang dan mengantarkan sesuatu? Lalu karena orang ini tidak pernah terlihat keluar rumah, jawaban yang muncul di benak masyarakat adalah pesugihan. Dia nganggur tapi uangnya banyak. Padahal ternyata pemuda ini adalah seorang ahli IT yang setiap bulannya mengelola puluhan server di luar negeri. Jadi kembali lagi, miliarder bisa datang dari mana aja, bahkan mungkin tetangga kamu yang ada di samping rumah itu adalah seorang miliarder. Lalu kesamaan yang kelima adalah para miliarder belajar untuk melakukan suksesi. Dalam konteks ini, suksesi berarti mewariskan kekayaan kepada keluarga mereka. Hal ini penting agar keluarga tidak hanya bisa mempertahankan, tapi juga mengembangkan kekayaan tersebut. Oleh karena itu, persiapan dan komunikasi baik antar anggota keluarga dan ahli waris itu menjadi kunci supaya menjaga konflik terjadi. Namun di Indonesia, kayaknya ini masih tabu untuk diomongin karena ada anggapan kalau kita ngomongin warisan saat orang tua masih ada, kita ikut mendoakan agar orang tua cepat mati. Ya nggak salah sih. Tapi kita juga harus sadar sih, kalau ini nggak diomongin dan orang tua berpulang saat harta warisan belum dibagikan secara rata, nanti pastinya banyak kejadian di mana keluarga itu bertengkar.
Saudara bertengkar, anak orang tua bertengkar, jadi yang punya hubungan darah aja bisa jadi nggak saling kenal. Apalagi yang nggak punya hubungan darah kayak menantu dan mertua. Belum lagi tiba-tiba ada orang datang dan klaim hak waris. Jadi makin zonk tuh ketika ngobrolin warisan. Makanya selagi masih hidup adalah hal yang umum untuk masyarakat di Amerika Serikat untuk membuat warisan. Sebagai contoh adalah Warren Buffett. Dia mengatur warisan untuk anak-anaknya melalui foundation yang mereka kelola. Buku ini menjadi buku yang populer karena memberikan pandangan yang berbeda tentang kekayaan dan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Kekayaan tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tetapi juga tentang bagaimana kamu mengelola uang tersebut dan menjalani hidup. Nah, itu saja review buku pada hari ini. Next, kita bahas buku apa nih? Komen di bawah ya. Semoga kamu menemukan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan review buku dan tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!